Saya menghimbau kepada negara, kepada Presiden Prabowo untuk melihat masalah ini dengan jernih dan memanggil berbagai pihak yang berkaitan dengan hal ini. Intinya jangan sampai rakyat dirugikan. Karena sebagian rakyat juga mengatakan mereka tidak anti pengembang, mereka tidak menolak pengembang, tapi yang mereka gugat adalah ganti rugi yang begitu rendah. Nah, apakah ada peranan calo, makelar tanah, mafia tanah yang bermain di sini? Siapa mereka? Apakah mereka berkong kali kong dengan aparat desa, dengan BPN, atau dengan oknum-oknum pengembang? Ini yang harus ditelusuri dengan detail. Harus ada tim pencari fakta yang independen, yang dibentuk oleh negara dalam ini Presiden Prabowo untuk menelusuri akar permasalahan seperti apa, lalu memberikan solusi yang terbaik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel yang merupakan bagian dari Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, jujur di hari Jumat ini saya ternyuh. Pagi-pagi saya mendapatkan banyak kiriman video-video dari sahabat-sahabat saya, dari berbagai orang, terkait dengan peristiwa hari Kamis tanggal 20 November 2025 di Kampung Alarjiban, Desa Kohot. Kalau kita bicara Kohot, itu pasti angan-angan kita, imajinasi kita langsung mengingat dengan pagar laut 30 sekian kilometer di pesisir pantai Tangerang Utara. Jadi ini belum selesai ternyata. Pagar laut juga tidak ada penyelesaian yang komprehensif, bahkan hanya satu orang kepala desa Kohot Arsin yang ditersangkakan, padahal itu menyangkut 16 desa dan hanya satu kepala desa. Ini tidak masuk akal. Menteri ATR BPN sudah mengatakan ada sekian ratus sertifikat yang diduga mengkooptasi wilayah laut sudah diterbitkan dan sudah dibatalkan, tapi ternyata tidak ada penyelesaian yang komprehensif. Lalu kabarnya seperti apa? Mengapa hanya Arsin, kepala desa Kohot, yang ditersangkakan, yang lain bebas? Apakah mungkin Arsin memagari laut sampai 30 km sendirian? Tidak mungkin. Apakah mungkin sertifikat, sekian ratus sertifikat di atas laut itu terbit dengan sendirinya hanya dilakukan oleh oknum BPN? Tidak mungkin. Pasti ada kepentingan pihak ketiga, pihak swasta, pihak pengembang yang terlibat, tapi dalam kali ini tidak digubris dan tidak diangkat ke permukaan, tidak diekspos dalam ranah hukum. Quo vadis penegakan hukum di Indonesia. Nah, menjawab pertanyaan saya, ada apa di Kampung Alarjiban, Desa Kohot, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti video, 2 dari video yang dikirimkan dari puluhan video yang saya terima hari ini. Silahkan menyaksikan video ini. Bantuan tidur, nyambung ke sememet, nyambung ke sememet.
Sini, sini Nin. Situ Nin. Tiduran situ Nin. Tiduran situ. Pul. Pul. Tiduran situ, tidur situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia punya kekuasaan, kita punya Allah. Allahu Akbar. Lihat yang kami minta. Terus ayo. Gara-gara pada tangan Jokowi dari kita. Mereka ditangangin, bebas begini. Bapak dari dulu kan diberesin. Allahu Akbar. Mereka lagi ditahan di Sandra ini, Pak. Kami hanya mempertahankan hak kami, Pak. Kalian penjara semua. Anak buah di penjara. Apa sebab? Maling bukan, koruptor bukan. Aparat. Sama kawan bakar gua lo. Jangan mau pada lu. Mentang-mentang lu punya duit. Mentang-mentang lu punya kuasa. Lu injak kaki senang-senangnya. Teman-teman aja. Jangan kayak pada jadi. Cuma bisa jadi. Hukum mana yang lu tegakkan? Yang mana yang lu bela? Ini, Pak, punya anak kecil, suaminya disandra, Pak. Kami hanya mempertahankan hak kami, Pak. Ini, Pak. Rapiin dulu, Pak, urusan kami, Pak. Suaminya lagi disandra, Pak. Anaknya bawa turun, anaknya bawa turun. Anaknya bawa turun sekalian. Anaknya ambil. Anaknya ambil, anaknya. Anak-anaknya ambil. Sahabat Indonesia, speechless rasanya. Tidak bisa saya berkata-kata. Ada apa dengan warga di Alarjiban dan Pengembang? Konon dari versi Pengembang itu sudah dibebaskan semuanya, tapi dari versi warga itu belum selesai. Kalau dalam video tadi itu rencana pemasangan gorong-gorong oleh pengembang yang dihalang-halangi oleh warga karena mereka merasa tidak menerima ganti rugi yang memadai. Ini perlu diklarifikasi oleh pihak pengembang. Apakah benar apa yang disampaikan oleh warga seperti itu? Lalu bagaimana dengan aparat penegak hukum yang ada di situ? Ada Satpol PP, ada beberapa anggota polisi. Mengapa membiarkan konflik rakyat berhadapan dengan pengembang ini dibiarkan begitu saja? Apakah tidak mungkin ini adalah ulah calo atau centeng-centeng atau mafia tanah yang bermain mengatasnamakan pengembang, lalu pengembang akhirnya menjadi sorotan publik? Ini yang harus kita bongkar. Yang jelas ingin saya suarakan bahwa kemana negara pada saat rakyatnya berhadapan dengan sesama aparat negara yang seharusnya melindungi rakyat, justru berhadapan dengan rakyat. Ini paradok, ini ironi di negeri ini. Kita sudah 80 tahun merdeka. Mengapa rakyat masih merasa tidak merdeka di tanahnya sendiri? Mereka mempertanyakan ganti rugi, mereka mempertanyakan sejengkal tanah mereka dengan berbagai cara. Ibu-ibu berteriak-teriak karena suaminya disandera. Ada suaminya yang ditahan oleh polisi. Dan ini kan cerita lama yang berulang-ulang di daerah sekitar Kohot, Paku Haji, dan sekitarnya di situ. Perjuangan
warga Alarjiban sudah dimulai bulan Februari yang lalu. Mereka menggugat citizen lawsuit. Mereka dibantu oleh beberapa orang yang pro bono membantu perjuangan rakyat. Harusnya ada titik temu, harusnya negara memediasi. Jangan sampai rakyat itu dirugikan. Kalaupun harus direlokasi, berikan relokasi yang lebih layak, lebih baik. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Mereka itu bukan sekedar harus pergi lalu uangnya dibayarkan karena ganti rugi yang tidak memadai. Mereka kehilangan mata pencariannya karena sebagian mereka nelayan. Mereka harus diberikan penghidupan baru yang lebih layak, yang bisa mereka beradaptasi dan langsung tune in dalam kehidupan baru, tidak digusur begitu saja. Ini tanah yang sudah dihuni puluhan tahun, bahkan mungkin warisan dari nenek moyang leluhur mereka. Negara kemana? Saya menghimbau kepada negara, kepada Presiden Prabowo untuk melihat masalah ini dengan jernih dan memanggil berbagai pihak yang berkaitan dengan hal ini. Intinya jangan sampai rakyat dirugikan. Karena sebagian rakyat juga mengatakan mereka tidak anti pengembang, mereka tidak menolak pengembang, tapi yang mereka gugat adalah ganti rugi yang begitu rendah. Nah, apakah ada peranan calo, makelar tanah, mafia tanah yang bermain di sini? Siapa mereka? Apakah mereka berkong kali kong dengan aparat desa, dengan BPN, atau dengan oknum-oknum pengembang? Ini yang harus ditelusuri dengan detail. Harus ada tim pencari fakta yang independen, yang dibentuk oleh negara dalam ini Presiden Prabowo untuk menelusuri akar permasalahan seperti apa, lalu memberikan solusi yang terbaik. Kita tidak anti pembangunan, tapi pembangunan jangan sampai mematikan rakyatnya. Itu poinnya. Desa Kohot, Kampung Alarjiban, Desa Paku Haji atau Pantai Utara Tangerang, itu hanya selemparan batu dari Istana Negara. Saya yakin Presiden Prabowo melihat video-video ini. Kalaupun tidak, ada anak buah Presiden Prabowo yang melihat, berilah masukan kepada Presiden agar memberikan solusi yang terbaik. Lakukanlah mediasi. Kalau perlu dibentuk tim pencari fakta gabungan yang independen, yang mencari akar permasalahannya seperti apa, kemudian memberikan solusi yang tidak merugikan rakyat. Ini rakyat Indonesia, rakyat yang konon diperjuangkan oleh Presiden Prabowo untuk disejahterakan. Akhirnya rakyat ditindas di tanah sendiri. Ini yang menjadi masalah. Akar masalahnya di mana? Apakah pengembang, apakah makelar, atau oknum-oknum pejabat di BPN, kepala desa, atau bupati, atau gubernur yang terlibat? Ini harus ditelisik dengan dalam. Jujur saya menyatakan keprihatinan saya. Bukan untuk menghakimi siapa saja, tapi saya ingin memberikan kontribusi agar Presiden turun tangan. Jangan sampai dianggap negara tidak hadir dalam permasalahan rakyatnya. Itu poin dalam opini saya kali ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.